Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah mabhasun fi khalqi af'alil ibadi. Pembahasan tentang makhluknya perbuatan-perbuatan para hamba atau diciptakannya perbuatan-perbuatan para hamba. I'lam, ketahuilah olehmu annan nasa, bahwa manusia fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah, yaitu masalah af'alil ibad, arba'atu firaqin, 4 kelompok. 1. Ahlus sunnati wal jamaah, al-qailuna, yang berkata mereka ahlus sunnah, bi anna Allah, dengan bahwa Allah khalaqa, telah menciptakan, fil abdi, pada hamba, al-ikhtiyara, akan ikhtiar, fil af'alil ikhtiyariyati, dalam af'al ikhtiyariyah, yaitu perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah yang diikhtiarkan, diusahakan oleh manusia. Itu hakikatnya adalah ciptaan Allah. Nah, ini menurut kita, seperti yang diajarkan oleh para ulama kita ahlus sunnati wal jamaah, bahwa perbuatan manusia ciptaan Allah. Perbuatan manusia terbagi 2. 1. Af'al idtirariyah, yaitu perbuatan yang tanpa diusahakan oleh manusia, seperti detak jantung, peredaran darah, dan lain sebagainya. Yang kedua, af'al ikhtiyariyah, yaitu perbuatan-perbuatan pada tubuh manusia yang terjadi dengan diusahakan atau diikhtiarkan oleh manusia. Dalam keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, itu semua adalah ciptaan Allah. Pegang teguh ini akidah kita ahlus sunnati wal jamaah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan segala apa yang diperbuat oleh kalian. Wa ma ta'malun, tidak dikhususkan, itu ikhtiyariyah saja tanpa ikhtiyariyah, tetapi disebut mutlak. Wa ma ta'malun, dan segala apa yang kalian perbuat itu ciptaan Allah, baik af'al idtirariyah atau af'al ikhtiyariyah. Penyebutan ayatnya mutlak, tidak dikhususkan dengan idtirariyah saja. 2. Al-jabriyatu, kelompok jabriyah, al-qailuna, yang berkata oleh mereka al-jabriyah, bi annal abda, dengan bahwa seorang hamba majburun, dipaksa, itu dipaksa, majbur, ala ma yaf'aluhu, atas apa yang diperbuat oleh hamba tersebut, atas itu perbuatan. Wa annahu, dan bahwa dia hamba, la ikhtiyara lahu, tidak ada ikhtiar, lahu, baginya hamba, wala kasba, dan tidak ada kasab, tidak ada usaha. Bal, tetapi huwa, dia hamba, mudtarrun, terpaksa. Masaluhu, perumpamaannya itu hamba, kama salir rishati, seperti bulu.
fi mahabbir rihi, dalam tiupan angin, terombang-ambing. Bulu ditiup terombang-ambing ke sana kemari. Fi mahabbir rih. Ini pendapat siapa? Kelompok Jabriyah. Jadi manusia tidak punya kasab. Kelompok ini menafikan ikhtiar dari hamba. Dan ini kelompok sesat. Kelompok Jabriyah ini kelompok sesat. 3. Al-Mu'tazilatu, kelompok Mu'tazilah. Al-Qailuna, yang berkata oleh mereka Al-Mu'tazilah, innal ibadah, sesungguhnya para hamba, mujiduna, mengadakan oleh mereka, li af'alihim, bagi perbuatan-perbuatan mereka, mukhtari'una, merintis, mengadakan oleh mereka dari tidak ada. Ikhtara'a yakhtari'u, artinya menciptakan, yaitu mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh mereka sendiri, oleh para hamba sendiri. Kata Mu'tazilah, laha, baginya itu af'al, bi qudratin, dengan kemampuan, a'tahumullahu, yang telah memberikan, hum, akan mereka para hamba, Allahu, oleh Allah, iyyaha, terhadap itu kudrah. Fa af'alul 'abdi, maka perbuatan para hamba, perbuatan seorang hamba, ini menurut Mu'tazilah, indahum, menurut mereka Mu'tazilah, waqi'atun, itu terjadi, bi qudratil 'abdi, dengan kekuatan seorang hamba, wahdaha, hanya dia kudrah. Artinya diciptakan oleh hamba tersebut dengan kudrah yang ada padanya, ala sabilil istiqlali, di atas jalan menyendiri. Artinya itu perbuatan yang ada pada hamba menurut Mu'tazilah diciptakan, diadakan oleh hamba itu sendiri, bukan diciptakan oleh Allah. Na'udzubillah. Ini keyakinan kufur. Jadi kata mereka, kata Mu'tazilah, Allah hanya menciptakan kudrah, kemampuan pada hamba, pada setiap hamba, lalu dengan kudrah ini hamba tersebut menciptakan perbuatan-perbuatannya masing-masing. Istiqlalan, apa artinya istiqlalan? Artinya bukan diciptakan oleh Allah, tapi oleh hamba itu sendiri. Dia menciptakan perbuatan-perbuatannya, seluruh perbuatannya, baik yang ikhtiyariyah atau yang iktirariyah. Na'udzubillah. Ini keyakinan kufur. Sama juga dengan faham Jabriyah, juga keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Na'udzubillah. Nah, kemarin dulu di bulan puasa sudah kita bahas faham Mu'tazilah yang disebut juga dengan Qadariyah. Kaum Qadariyah, perumpamaan mereka itu seperti istilah yang kata para ulama, kaman adkhaltuhu dari fa akhrajani minhu. Faham Qadariyah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, itu yang kata mereka Allah hanya menciptakan kekuasaan pada hamba, lalu oleh hamba tersebut dengan kekuasaan yang ada pada dirinya dia menciptakan perbuatan-perbuatannya masing-masing. Itu perumpamannya seperti apa? Orang yang
saya masukkan ke dalam rumahku, lalu dia mengusirku dari rumahku. Kata mereka, Allah menciptakan kudrah pada hamba, lalu hamba ini menciptakan perbuatan-perbuatannya masing-masing oleh kudrah yang ada pada dirinya itu. Allah tidak mampu menciptakan perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Allah hanya mampu menciptakan kudrah pada hamba itu. Nauzubillah. Jadi perumpamaannya seperti itu tadi. Kaman adkhaltuhu dari fa akhrajani minhu. Seperti orang yang saya masukkan ke rumahku, lalu dia mengusir saya dari rumahku. Jadi kata mereka, Allah menciptakan kekuasaan pada hamba dan Allah tidak mampu menciptakan perbuatan para hamba itu. Para hamba itu menciptakan perbuatannya masing-masing. Nauzubillah. Keyakinan kufur. Nah, itu faham apa namanya? Mu'tazilah atau Qadariyah. Di zaman kita sekarang dengan nama Mu'tazilah atau dengan nama Qadariyah tidak ada, tetapi ajarannya hidup atau ada di sebagian masyarakat kita. Yang ini pemahaman diusung oleh kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir fahamnya persis sama dengan Mu'tazilah dengan Qadariyah. Mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatan ikhtiarnya. Kasab atau ikhtiar yang ada pada manusia bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri. Nauzubillah, itu keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Orang berkeyakinan demikian keluar dari Islam, bukan orang muslim. Menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis Rasulullah, menyalahi ijma' ulama. Al-Quran, dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat juga ciptaan Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kulli syai' di sini segala apapun mutlak. Segala perkara al-mumkinat al-aqliyah. Segala perkara apa? Perkara-perkara mungkin aqli, masuk di dalamnya kebaikan, keburukan, keimanan, kekufuran, kesalehan, kejahatan, ketaatan, kemaksiatan. Mutlak segala apapun perkara mungkin akli adalah ciptaan Allah. Orang yang mengatakan ada sesuatu yang diciptakan bukan oleh Allah, diadakan dari tidak ada menjadi ada bukan oleh Allah, ini orang dihukumi kafir walaupun dia bersyahadat. Selama keyakinan tersebut ada pada dirinya, maka dia dihukumi musyrik kafir, bukan orang mukmin. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, zakat, haji sekalipun. Dengan keyakinan begitu itu keyakinan rusak, bukan keyakinan Islam. Lanjut. 4. Al-falasifatu, kaum filsafat. Al-qailuna, yang berkata oleh mereka, al-falasifah, bil ijabi, dengan kewajiban, wamtina'it takhallufi, dan tercegahnya takhalluf. Takhalluf itu tidak terjadi. Yang dimaksud ayu'anuna, dan bermaksud oleh mereka al-falasifah bidzalika, dengan demikian itu kata mereka, teori atau istilah mereka al-ijab wa imtina' at-takhalluf, annallaha, bahwa Allah, kata mereka, yujibu, mewajibkan lil abdi, bagi seorang hamba, al-qudrata, akan kemampuan, wal iradata, dan keinginan.
mewajibkan bagi seorang hamba akan qudrah dan iradah, kemampuan dan keinginan. Summa, kemudian huma, keduanya, al-qudrah wal iradah, yujibani, mewajibkan oleh keduanya, wujudal maqduri, akan keberadaan makdur. Al-makdur itu yang diperbuat oleh para hamba. Jadi menurut mereka, menurut kaum filosof, ini mirip dengan faham Mu'tazilah, mirip walaupun tidak sama persis. Kata mereka bahwa adanya qudrah dan iradah pada hamba itu, adanya kekuasaan, kemampuan dan keinginan pada hamba itu mewajibkan adanya al-maqdur. Al-maqdur itu yaitu af'alnya, itu perbuatan-perbuatannya, mewajibkan adanya perbuatan-perbuatan dari hamba tersebut. Jadi menurut mereka perbuatan-perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Kesimpulannya begitu. Sama dengan faham Mu'tazilah. Na'udzubillah. Ini juga keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Wa ajma'a ahlul haqqi. Lanjut. Wa ajma'a, dan telah sepakat oleh ahlul haqqi, oleh kelompok yang hak, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, ala anna Allah ta'ala, atas bahwa Allah ta'ala huwa, dia Allah, khaliqun, pencipta, li af'alil ibadi, bagi seluruh perbuatan-perbuatan para hamba, kulliha, semuanya, semua perbuatan hamba. Kama annahu, sebagaimana bahwa dia Allah, khaliqun, itu pencipta, li a'yanihim, bagi tubuh-tubuh mereka. Fisik kita siapa yang menciptakan? Allah. Maka demikian pula sifat tubuh kita yang menciptakannya Allah. Nah, termasuk sifat dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatannya, sifat fi'ilnya, sifat perbuatannya, juga hakikatnya ciptaan Allah. Nah, ini ijma ahlul haq. Pegang teguh ini. Nih, saya menggerakkan tangan ini. Hakikat gerakan tangan ini bukan ciptaan saya, tapi ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Saya melakukan ini namanya kasab. Apa itu kasab? Kasab itu tawjihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li. Tawjih, mengarahkan oleh seorang hamba, qasdahu, akan tujuannya, wa iradatahu, dan kehendaknya, nahwal fi'li, terhadap suatu perbuatan, fayakhluqullahu 'inda dzalika, dan Allah menciptakan perbuatan tersebut pada hamba itu. Jadi kita punya tawjih, punya tujuan, punya arahan terhadap apa yang hendak kita perbuat. Nah, tetapi hakikat kemudian perbuatan daripada apa yang kita tuju tersebut adalah ciptaan Allah. Nah, begitu. Karena itu ada kadang orang yang dia bertujuan terhadap sesuatu tapi tidak terjadi. Ada yang lainnya menuju terhadap suatu perbuatan lalu terjadi. Itu artinya bahwa manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Paham tidak ini? Para ulama kita mengatakan Allah yang menciptakan perbuatan manusia, dan yang menciptakan itu, hakikat yang menciptakan itu, dia berkuasa untuk mengembalikan kepada keadaan sebelumnya, seperti menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan lagi. Nah,
Manusia ketika misalkan dia membelah apel dengan pisau jadi dua, seandainya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, maka dia bisa mengembalikan apel itu kepada keadaan semula. Itu bukti bahwa manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, demikian dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi. Kalau manusia menciptakan perbuatan sendiri, potonglah ranting, patah. Kalau betul dia menciptakan perbuatan sendiri, maka dia mampu mengembalikan ranting tersebut kepada keadaan semula. Dan itu tidak mampu. Itu artinya bahwa manusia tidak menciptakan perbuatan sendiri. Kalau manusia menciptakan perbuatan sendiri, maka seluruh apa yang telah dia kerjakan di masa lampau, dia akan ingat sedetail-detailnya. Pertanyaannya, ingat nggak? Jangankan yang udah tahun-tahun yang lampau, seharian ini dari mulai bangun tidur sampai sekarang, berapa hembus nafas kita yang kita hirup lalu kita keluarkan? Nggak tahu, itu artinya. Dan itu fi'il, itu perbuatan kita, perbuatan tubuh kita. Ya, itu perbuatan tubuh. Kalau manusia itu menciptakan perbuatan sendiri, maka kita akan tahu berapa jumlah yang dihisab, berapa jumlah yang dikeluarkan, takarannya berapa galon, berapa. Nasi yang dimasukkan ke mulut sehari ini berapa butir? Nggak tahu, itu perbuatan kita. Taunya piring doang, 2 piring, 3 piring. Tapi dalam satu piring berapa banyak yang di tangan kita masukkan ke mulut, berapa banyak? Nggak tahu. Itu artinya bahwa kita tidak menciptakan perbuatan sendiri, perbuatan kita sendiri, tetapi hakikatnya itu ciptaan Allah. Nah, jadi disebutkan di sini kalau tubuh kita adalah ciptaan Allah, maka perbuatan tubuh kita juga ciptaan Allah. Mustahil tubuh kita menciptakan perbuatannya sendiri. Sifat-sifat tubuh kita juga ciptaan Allah, bukan ciptaan tubuh kita sendiri. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang wajib kita pegang teguh. Lanjut. Wa ajma'u, dan telah sepakat mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah ala anna, atas bahwa jami'a ma yaf'alunahu, bahwa seluruh apa yang mereka perbuatnya oleh para hamba, khairan kana, kebaikan adanya itu apa yang diperbuat oleh mereka, aw syarran, atau keburukan, fahuwa, maka dia ma yaf'alunahu biqada'illahi, dengan qada Allah, dengan ciptaan Allah. Al-qada artinya al-khalq, dengan ciptaan Allah. Wa qadarihi, dan qadarnya Allah. Qadar artinya tadbir, pengaturan atau ketetapan dari Allah. Wa iradatihi, dan dengan kehendaknya Allah. Wa masyiatihi, dan dengan masyiahnya Allah. Masyiah sama dengan al-iradah azza wa jalla. Walaula dzalika, dan seandainya tidak demikian itu, tidak seperti demikian itu, maka nu'abidan, maka bukanlah mereka itu para hamba. Kalau mereka tidak diciptakan oleh Allah, maka mereka bukan para hamba. Wala makhluqina, dan bukan para makhluk. Wala marbubina, dan bukan para marbub. Marbub itu sama makhluk artinya. Seandainya para hamba itu menciptakan perbuatan mereka masing-masing, maka tentu mereka tidak disebut makhluk, tetapi pencipta. Falau kana Allah Ta'ala,
Maka jika adalah Allah Ta'ala khaliqul a'yani, pencipta bagi segala benda, wa kana al-ibadu, dan adalah para hamba, ini seandainya ini, dan seandainya adanya para hamba itu, hum mereka, khaliqil af'ali, mereka pencipta bagi perbuatan-perbuatan mereka, lakanal ibadu, maka adalah para hamba aula, lebih utama, bisifatil madhi minallahi, dengan sifat pujian daripada Allah, dibanding Allah, fima khalaqu, dalam apa yang telah diciptakan oleh mereka para hamba. Mengapa? Li'annahu ala muqtada hadzal qaulil fasidi, karena di atas tuntutan ini pendapat rusak, seandainya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, yakunu khalquhum, maka adalah penciptaan para hamba atau ciptaan para hamba, aktsaru min khalqihi, lebih banyak daripada ciptaan Allah. Walau kanu kadzalika, dan jika ada mereka para hamba itu seperti demikian adanya, ada za'mi al-qail bihi, di atas pendapat orang, atas keyakinan orang yang berkata demikian, lakanu syuraka lillahi, maka adalah mereka para hamba adalah para sekutu bagi Allah, fil khaliqiyati, dalam sifat khaliq, wa fil qadiriyati, dan dalam kekuasaannya, dalam sifat kekuasaannya. Begini penjelasannya. Kalau manusia menciptakan perbuatannya masing-masing, maka berarti manusia lebih berhak dipuji dibanding Allah. Mengapa? Karena hasil ciptaan manusia jauh lebih banyak daripada ciptaan Allah. Menurut Mu'tazilah atau Qadariyah, Allah hanya menciptakan kudrah atau kemampuan pada hamba itu. Lalu hamba tersebut dengan kudrah tersebut menciptakan perbuatannya masing-masing. Allah hanya menciptakan kudrah satu saja. Nah, sementara hamba menciptakan perbuatannya sangat banyak. Kalau seandainya demikian, maka berarti manusia melebihi Allah dalam sifat khaliqiyahnya. Na'udzubillah. Paham tidak ini maksudnya? Berapa banyak perbuatan manusia? Banyak banget. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, gerakannya untuk minum, untuk berjalan, untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk. Kalau itu semua diciptakan oleh hamba, berarti hamba ini jauh lebih banyak dalam apa yang diciptakan olehnya dibanding ciptaan Allah. Na'udzubillah. Makanya itu keyakinan rusak. Dan dengan demikian, maka berarti para hamba tersebut adalah syuraka lillah, para sekutu bagi Allah dalam sifat kepenciptaan, dalam sifat menciptakan, dan dalam sifat kekuasaan. Na'udzubillah. Maka orang yang berkeyakinan itu dihukumi kafir, dihukumi kafir, musyrik. Kita sering, penting ini, penting. Kita sering memahami penyebutan orang musyrik itu hanya berlaku bagi yang menetapkan Tuhan kepada selain Allah. Betul itu, sebutnya musyrik. Misalkan menetapkan api sebagai Tuhannya, menetapkan topekong sebagai Tuhannya, musyrik, jelas. Nah, termasuk musyrik, keyakinan syirik, menyekutukan Allah, adalah dengan berkeyakinan apabila manusia menciptakan perbuatannya sendiri kepada selain Allah, bukan ciptaan Allah. Termasuk keyakinan syirik. Sama itu dengan keyakinan orang-orang yang menyembah api, yang menyembah topekong itu tadi, sama. Na'udzubillah. Maka penting diketahui ini. Penting. Itu yang benar-benar musyrik itu. Bukan malah ziarah kubur dikatakan musyrik, ziarah kubur dikatakan musyrik.
Justru yang musyrik itu orang yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki keserupaan, baik pada zatnya, pada sifatnya. Musyrik namanya. Orang yang menetapkan Allah memiliki bentuk dan ukuran, musyrik itu namanya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang yang mengatakan seperti Mu'tazilah bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri, musyrik itu namanya, menetapkan adanya sifat pencipta kepada selain Allah. Menciptakan itu artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih. Masya Allah, lihat ini ayatnya. Am ja'alu, adakah atau apakah menjadikan oleh mereka lillahi bagi Allah syuraka'a, sekutu-sekutu, khalaqu yang menciptakan oleh mereka, ka khalqihi seperti penciptaan oleh Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, maka menjadi serupa dalam penciptaan atas mereka. Kalau dikatakan Allah menciptakan kekuatan pada hamba, lalu manusia menciptakan perbuatannya sendiri, apa bedanya dengan penciptaan atau sifat menciptakan dari Allah? Apa bedanya berarti kalau gitu? Fatashabahal khalqu alaihim. Qul, katakan. Nah, ini bantahannya terhadap ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pemahaman mereka orang-orang musyrik. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta setiap sesuatu, segala sesuatu. Nah, kulli syai' di sini mutlak, apapun. Kullu syai' di sini apapun, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Sum'a'laman bi anna hadzal 'alama ay ma siwallahi al-'alimil ay ma siwallahi al-'aliyyil 'alima. Terus min ghairi syakkin hadisan muftaqiru. Terus apa? Li'annahu qama bihid tabayyuru. Kagak hafal soal itu, baca tiap hari lupa pula. Alam ini diciptakan oleh Allah. Ma huwal alam kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah diciptakan, diadakan, semuanya baharu. Min ghairi syakkin hadithun muftaqiru, tanpa ada keraguan bahwa itu semua baharu dan semuanya membutuhkan kepada Allah karena diadakan oleh Allah. Li'annahu qama bihid tabayyuru, karena semua itu berubah, untuk menunjukkan bahwa semua itu baharu, semua itu diciptakan oleh Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Allah al-wahid yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, al-qahharu yang maha menguasai. Fanafa, maka menafikan oleh Allah Ta'ala, ayyakuna khaliqun, bahwa ada pencipta, ghayruhu, selain dia Allah. Allah menafikan itu dalam ayat ini. Pencipta itu hanya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu, berlindung aku, birabbil falaq, dengan Tuhan pencipta subuh. Al-falaq artinya subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah dia ciptakan. Ayat ini jelas. Jadi keburukan ciptaan siapa? Allah. Hakikatnya ciptaan Allah.
sebagaimana kebaikan juga ciptaan Allah, karena keduanya mustawiyani fil imkan, keduanya apa? Sama-sama mungkin akli. Fadalla dzalika, maka menunjukkan oleh demikian itu ala anna syarra, bahwa keburukan min jumlati khalqillahi, dari bagian ciptaan Allah. Ini dari segi penciptaan, semuanya ciptaan Allah. Wa qala azza sya'nuhu, dan telah berfirman oleh Allah yang agung kekuasaannya atau derajatnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Masyaallah. Wala tuti', dan jangan taat oleh engkau, man aghfalna, akan orang yang telah melalaikan oleh kami, qalbahu, akan hatinya, an dzikrina, dari mengingat terhadap kami. Ai abarnya, ai khalaqnal ghaflata fihi, artinya telah menciptakan oleh kami akan kelalaian pada orang tersebut. Lihat dalam ayat ini, man aghfalna, la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan taat engkau terhadap orang yang telah kami lalaikan hatinya. Jadi orang dilalaikan oleh siapa? Oleh Allah. Orang dijadikan kafir oleh Allah. Orang dijadikan mukmin oleh Allah. Orang dijadikan saleh oleh Allah. Paham itu? Ini ayat jelas. Wa qala aydan, dan berfirman Allah Ta'ala, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Asirru, dan rahasiakan atau sembunyikan akan perkataan kalian, aw ijharu, atau keraskan, maksudnya apa? Terang-terangan oleh kalian, bihi, dengan qaulakum, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia Allah mengetahui dengan setiap yang memiliki hati. Semuanya diketahui oleh Allah. Ala ya'lamu man khalaqa, tidakkah dia Allah mengetahui terhadap yang dia ciptakan. Lihat dalam ayat ini, ala ya'lamu man khalaqa. Siapa yang maksud? Seluruh alam ini diketahui oleh Allah. Ungkapan atau perkataan kita yang kita sembunyikan, kita samarkan, diketahui oleh Allah, atau yang kita jaharkan, diketahui oleh Allah. Fa akhbarallahu, maka mengkhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, anna qawlahum wa sirrahum wa jahrahum khalqun lahu subhanahu wa ta'ala. Maka telah mengkhabarkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa perkataan mereka para hamba, wasirrahum, dan rahasia mereka, wajahruhum, dan jahar mereka, khalqun lahu, itu ciptaan bagi Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.